Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Setelah 2 mingguan, akhirnya pertanyaan yang sering membuatku terganggu itu terjawab. Aku selalu penasaran, kenapa beberapa tetangga bertanya, apakah benar aku tinggal di rumah kontrakan nomor 3 di Blok M? Pertanyaan itu selalu mengganggu, karena saat aku menanyakan, apakah ada yang salah dengan rumah kontrakan tersebut, mereka langsung mengalihkan topik pembicaraan. Tepat pukul 2 dini hari, suara ketukan keras dengan tempo lambat dari teras depan kembali terdengar. Hal itu terus berlangsung selama beberapa hari terakhir. Awalnya aku berpikir, mungkin cuma ranting pohon yang tertiup angin dan mengenai jendela. Esok paginya aku memangkas ranting pohon di dekat jendela. Awalnya hanya kubiarkan, meski agak mengganggu, karena kesibukan kerja dan alasan lainnya. Lagi-lagi aku terbangun, karena suara ketukan. Bedanya, kali giliran pintu yang diketuk-ketuk. Aku mencoba mengabaikannya, tapi berakhir mengantuk seharian di tempat kerja. Beruntung, tidak sampai mengganggu pekerjaan. Sialnya hal itu terus berlangsung sampai hari ini. Hampir genap sebulan, malam-malamku selalu diganggu oleh suara ketukan pintu, kaca jendela, dan kadang ketukan di dinding. Pernah beberapa kali aku mengintip dari jendela, tapi ketukan itu selalu terhenti saat aku kurang beberapa langkah dari pintu dan tidak ada siapapun di luar sana. Lusuh bener, Yon. Kurang-kurangin begadangnya. Tuh, mata udah kayak panda. Tegur salah satu temanku di sela waktu istirahat kerja. Kamu ada info rumah kontrakan kosong nggak, Ed? Timpalku. Lah, udah mau pindah lagi? Padahal enak loh kontrakanmu yang sekarang. Udah deket tempat kerja, halaman juga luas. Gak ada yang aneh-aneh kan? Gak yakin sih. Tapi sebulanan ini setiap jam 2 dini hari aku terus-terusan kebangun. Gara-gara ada yang ketuk-ketuk gak jelas dari luar. Anehnya tetangga sebelah gak ada yang dengar apa-apa dan tiap ku tengok juga nggak ada siapa-siapa. Terus, kamu pernah sampai bukain pintu nggak? Tanya Ed dengan raut muka agak khawatir. Iya, semalam karena udah saking keselnya aku nekat keluar sih. Tapi sama aja nggak ada siapa-siapa. Mendengar jawabanku, Ed menepuk jidat lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Itu adalah gestur khasnya saat ada sesuatu yang salah. Aku belum sempat bertanya, sebenarnya ada apa? Karena waktu istirahat sudah berakhir dan kami kembali ke tempat pekerjaan masing-masing. Baru pulang kerja, Bang. Sapa seorang tetangga yang tinggal di depan rumah ketika aku turun dari motor. Iya nih, Bu. Timpalku sekenanya. Gak ada yang aneh-aneh kan, Bang, di kontrakan? Aneh-aneh bagaimana, Bu? Jawabku sambil mengeritkan dahi. Udah dari dulu, Bang. Yang ngontrak di situ pasti gak pernah betah. Baru abang doang nih yang sebulan lebih belum pindah. Biasanya paling lama 2 atau 3 mingguan aja, Bang.
Mendengar hal itu, perasaanku mendadak tidak enak. Rasanya ada sesuatu yang tidak beres dengan kontrakan yang aku tempati. Setelah sedikit berbasa-basi, aku pun masuk ke dalam rumah. Padahal aku yakin saat pulang pintu dalam keadaan terkunci. Tapi anehnya, tempat sampah di ruang depan berantakan. Terlihat seperti ada yang mengacak-ngacak. Tapi anehnya juga tidak ada benda yang hilang. Ventilasi juga ditutup rapat menggunakan jaring nyamuk. Jadi rasanya tidak mungkin. Ya, let's say jika ada kucing yang masuk. Belum sampai aku membereskan sampah yang berceceran, terdengar suara air dari kamar mandi. Masa sih? Padahal aku yakin sudah menutup keran air sebelum berangkat kerja. Karena lelah sehabis kerja, aku malas untuk berpikir yang aneh-aneh dan beranggapan bahwa tadi pagi memang lupa untuk menutup keran air. Aku mengernyitkan dahi. Masih jam 5:30 sore. Awalnya aku enggan membukakan pintu, sampai akhirnya terdengar suara seseorang yang memanggil. "Maaf bang, sore-sore mengganggu. Ini kalau boleh saya nitip kunci ya bang." "Ini kunci punya siapa ya pak?" tanyaku singkat. "Kunci rumah depan itu yang punya lagi pulang kampung. Kalau malam habis maghrib pembantunya suka datang buat bersih-bersih. Maaf ya bang kalau ngerepotin. Kebetulan saya lagi ada acara di luar." Hanya bisa mengiyakan karena tidak enak kalau menolaknya. Saat bapak yang tinggal di sebelahku sudah pergi, aku baru ingat jika barusan saat pulang kerja orang yang tinggal di depan rumahku tadi sempat menyapa. Padahal jelas-jelas katanya si empunya rumah sedang pulang ke kampung halamannya. Pukul 2 dini hari, suara ketukan pintu itu kembali terdengar. Hanya saja kali ini ada yang janggal. Suaranya seperti terdengar dari pintu kamarku. Enggak mungkin. Pasti cuma salah dengar, decakku pelan. Kejadian tadi sore semakin membuatku yakin jika ada yang salah dengan rumah kontrakan ini. Iya, aku yakin. Semalaman aku habiskan dengan meringkuk di balik selimut, sambil terus berusaha untuk tetap tenang dan berpikir positif. Setidaknya sampai pukul 4:30 pagi. Suara ketukan di pintu kamar akhirnya tidak terdengar lagi. Seperti yang sudah-sudah, pagi ini aku juga berangkat kerja dalam keadaan mengantuk. Suara ketukan pintu sialan itu benar-benar merampas tidur nyenyaku setiap malamnya dan semalam adalah yang paling parah. Sore harinya aku tidak pulang ke kontrakan dan memilih menginap di tempatnya Ed. Tentunya dia juga kaget setelah aku menceritakan kejadian kemarin sore. Aku pikir aku akan bisa tidur nyenyak setelah sekian lama. Tapi nyatanya suara ketukan pintu itu masih saja terdengar. Bukan dari pintu depan, bukan juga dari pintu kamar, tapi jelas terdengar dari dalam lemari di sebelahku. Aku langsung menutup telinga rapat-rapat, tapi suara itu tetap terdengar, seperti menggema di dalam kepala. "Seriusan?" timpal Ed. Dia cukup terkejut saat aku menceritakan tentang kejadian semalam. "Ya iya serius. Kalau udah nginep di sini tapi nggak ada bedanya, kayaknya pindah kontrakan juga bakal sia-sia," keluhku. "Kamu udah coba tanya ke yang punya kontrakan belum?" timpal Ed. "Udah sih, beberapa hari kemarin, tapi responnya ya gitu deh. Aku malas disuruh periksa ke psikolog.
dikiranya halusinasi lagi. Mendengar itu, Ed terkekeh sejenak. Malah katanya, mungkin saran dari yang punya kontrakan itu layak untuk dicoba. Bercanda. Tapi cuma suara-suara aja kan? Nggak sampai narik-narik kaki gitu, atau selimut kayak di film-film. Aduh, amit-amit deh. Suara ketukan aja udah ngeri. Kira-kira lah, kalau lo bercanda. Hari itu aku memilih untuk tidak masuk kerja. Kepalaku pusing dan fokusku benar-benar buruk. Aku sebenarnya agak enggan untuk pulang ke kontrakan. Tapi mau bagaimana lagi? Toh di tempat Ed juga tidak ada bedanya. Sesampainya di kontrakan, aku langsung masuk. Syukurlah, semua baik-baik saja. Tidak ada tempat sampah berantakan atau semacamnya. Hanya ada sesuatu yang terasa agak ganjil. Beberapa keramik di dekat tempat sampah terlihat agak berbeda. Seolah-olah pernah dibongkar oleh seseorang. Andika duduk termenung di kafe yang di depannya terdapat sebuah rumah sakit jiwa. Pikirannya kembali mengulang peristiwa yang membuat kelima teman dan pacarnya itu menjadi gila. Dia ingat sekali waktu itu. Ia, Marisa, Citra, Aulia, Bella, Roy, dan pacarnya Cynthia melakukan perjalanan di sebuah daerah terpencil yang memiliki potensi alam yang luar biasa. Saat sampai di sana, penduduk desa menerima dengan baik kedatangan mereka dan bahkan diizinkan menginap di salah satu rumah warga. Para gadis akan bermalam di rumah Mbok Darmi, rumah seorang janda beranak satu. Sedang Andika dan Roy akan tidur di rumah salah seorang tetua desa. Hari pertama mereka di sana, semua baik-baik saja. Bahkan mereka diantarkan jalan-jalan oleh tetua desa sendiri. "Tuk, itu rumah siapa?" tanya Citra menunjuk rumah yang tepat berada di tengah danau. Ekspresi muka Tuk Zimar berubah seketika. Ia yang awalnya begitu semangat menjelaskan sejarah mengenai desa, langsung terdiam. "Tuk," panggil Roy saat melihat Tuk Zimar tak bersuara. "Rumah itu sudah lama kosong, tapi Tuk harap kalian tidak ke sana. Bahaya," pesan Tuk Zimar dan kembali berjalan. Andika, Roy, Marisa, Citra, Aulia, dan Bella hanya mengangguk, mengerti tak ingin bertanya lebih jauh. Sedangkan Cynthia diam mengamati rumah itu. Rasa ingin tahunya menyeruak ke permukaan. Ia menajamkan penglihatannya saat melihat siluet seorang gadis yang muncul di rumah itu. Saat ia mendekati pinggir danau, dilihatnya sosok itu melambaikan tangan kepadanya. Rambutnya yang panjang menutupi mukanya. "Cynthia." Ia terperanjat kaget saat merasakan tepukan di bahunya. Ia langsung menoleh dan melihat Andika yang menatapnya heran. "Ada apa?" tanya Dika saat melihat kening Cynthia yang berkerut dalam. Tidak ada apa-apa," jawab Cynthia dan kembali melirik rumah itu. Tapi sosok itu sudah hilang. "Baiklah, ayo, kita sudah ketinggalan jauh." Dika menggenggam tangan Cynthia dan mulai berjalan mengikuti kelima temannya, yang sudah cukup jauh dari mereka. Cynthia berjalan pelan dan sekali lagi menoleh ke rumah itu. Tapi tidak ada apa-apa di sana. "Mungkin aku salah lihat," batin Cynthia. Sudah 2 hari mereka tinggal di desa ini dan mereka semakin dibuat penasaran dengan rumah yang ada di tengah danau. Berkali-kali mereka mencoba menanyakan siapa yang pernah tinggal di sana,
Namun semua warga hanya diam dan melarang mereka untuk mendatangi rumah itu. "Aku punya rencana. Bagaimana kalau kita ke sana malam ini?" usul Marisa kepada teman-temannya. "Aku tidak setuju. Semua warga di sini sudah memperingati kita untuk tidak mendekati rumah itu. Aku tidak ingin mengambil resiko," tolak Andika, segera pergi menjauh. "Tapi aku bisa mati penasaran jika belum memeriksa rumah itu," kata Aulia berapi-api. "Roy, bagaimana menurutmu?" tanya Bella pada Roy yang dari tadi diam saja. "Aku mengikut saja," Roy menghentikan bahunya. "Kita harus tetap ke sana malam ini. Cynthia, tolong bujuk Tika agar mau ikut," kata Citra menatap Cynthia. Cynthia mengangguk, menyetujui, kemudian segera berlari mengejar Dika yang sudah berjalan cukup jauh. Malam harinya, Roy, Marisa, Citra, Bella, Aulia, Cynthia, dan Dika berjalan mendekati danau. Ya, Dika ikut setelah dibujuk habis-habisan oleh Cynthia. Dika bersedia menemani asal ia tidak ikut masuk ke dalam. Awalnya Cynthia tidak setuju, namun karena Dika keras kepala, akhirnya semua setuju. Dika tidak ikut masuk ke dalam. Tepat di pinggir danau, mereka menemukan sebuah perahu milik salah seorang warga. Roy menyarankan agar mereka meminjam perahu ini sebentar. Setelah semuanya naik, Dika dan Roy mulai mendayung perahunya mendekati rumah itu. Sesampainya di sana, Andika merasakan hawa yang tidak enak dan meminta mereka agar kembali saja. Tetapi mereka menolak karena rasa keingintahuan yang besar. Andika mendesah, lelah, lalu kembali duduk di perahu. Ia mengambil handphone dan memasang earphone di telinganya. Roy, Marisa, Citra, Bella, Aulia, dan Cynthia menggelengkan kepalanya melihat tingkah Dika. Mereka kemudian segera berbalik dan di depan sana sudah terpampang rumah itu. Bella menelan ludahnya gugup. Bagaimana tidak? Rumah ini begitu gelap dan terlihat misterius. Roy memimpin mereka dan perlahan membuka pintu rumah. Suara decitan pintu begitu nyaring terdengar, menambah kesan horor di sekeliling mereka. Suasana dalam rumah begitu gelap. Roy menghidupkan senter diikuti oleh para gadis itu. Mereka melangkah beriringan dan mulai memeriksa rumah yang hanya terdiri dari satu petak itu. Di sudut ruangan terlihat rak yang dalamnya tersusun buku-buku yang penuh dengan debu. Sedangkan di lantai banyak tanaman yang merambat di sana-sini. Dilihat dari sisi manapun sudah jelas jika rumah ini sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Pandangan mereka teralih pada sebuah lukisan yang menempel di dinding. Cynthia berjalan mendekat dan menatap foto itu dengan seksama. Pikirannya sibuk, mengingat di mana ia pernah melihat wanita yang ada di dalam lukisan. Bella mendekati rak dan mengambil salah satu buku. Ia meniup debunya dan mulai membalik sampulnya. Dan mukanya memucat saat membaca halaman pertama buku itu. Mati. Dan bertepatan dengan itu, pintu rumah tertutup kencang. Buku-buku berhamburan di lantai. Lukisan mulai bergetar kencang dan saat itulah Cynthia ingat di mana ia pernah melihat wanita ini. Wanita ini adalah sosok yang melambaikan tangannya kepadanya 2 hari yang lalu. Mereka berenam panik dan berlari menuju pintu. Namun, nihil. Sekuat apapun mereka berusaha mendobrak pintu dan berteriak. Pintu itu tidak terbuka sama sekali. Dan mereka berteriak ketakutan saat melihat
sosok seorang wanita dengan wajah pucat, dengan rambut terurai panjang, tersenyum mengerikan di belakang mereka. Citra pingsan karena ketakutan dan disusul Cynthia yang tiba-tiba jatuh dan langsung kejang-kejang. Tubuhnya melayang dan terhempas kuat ke lantai. Darah menyembur dari mulut Cynthia dan ia kembali tidak sadarkan diri. Aulia, Marisa, dan Bella hampir kehilangan akal saat Roy juga ikut menghilang. Ditambah sosok itu makin mendekati mereka dan bahkan dalam sekejap sudah mencekik Aulia dan Marisa bersamaan. Bella menangis histeris saat Aulia dan Marisa sudah pingsan karena kehabisan nafas. Bella terus memundurkan badannya hingga di pojok ruangan saat sosok itu makin mendekatinya. Tidak, tidak. Jangan mendekat. Bella menangis dan berteriak kencang sebelum kegelapan perlahan menyambut dirinya dan ia jatuh pingsan. Di sisi lain, Dika menatap pintu rumah itu yang tertutup. Kenapa mereka lama sekali? Tanya Andika heran. Menyimpan handphonenya di saku, Andika memutuskan untuk menyusul mereka. Entah kenapa firasatnya makin buruk saat tidak mendengar suara mereka. Ia bergegas membuka pintu itu dan langsung membeku saat melihat Cynthia dan teman-temannya sudah tergeletak di lantai. Andika panik dan segera meminta bantuan para warga desa. Para pria membantu Andika mengevakuasi teman-temannya. Andika cemas sekali karena tidak bisa membangunkan teman-temannya. Ia kembali meminta bantuan Tuk Zamir untuk memeriksa keadaan mereka. Awalnya, warga desa dan Tuk Zamir marah kepada mereka karena tidak mematuhi aturan yang telah dibuat. Namun, mereka iba saat melihat wajah memelas Dika. "Tolong, Tuk, bantu mereka," pinta Dika memelas. "Sebenarnya kami bisa menyadarkan mereka kembali. Tapi aku tidak bisa menjamin mereka akan kembali normal seutuhnya," jelas Tuk Zamir. Andika mengangguk setuju, asal teman-temannya bisa sadar kembali. Tuk Zamir mengambil botol yang disodorkan oleh anaknya, kemudian meminumkannya pada mereka berlima. Tak berapa lama, Cynthia, Bella, Aulia, Marisa, dan Citra sadar, kemudian perlahan bangun dan duduk. Andika mengernyit bingung saat melihat mereka tidak bicara dan memandang kosong ke depan. "Tuk." Dika tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Seolah mengerti, Tuk Zimar pun berbicara. "Sudah kukatakan bukan, jika mereka kemungkinan tak akan bisa kembali normal." Andika menatap nanar teman-temannya. Dia merasa bersalah. Seharusnya ia lebih tegas menolak dan tidak langsung menyetujuinya begitu saja. Sebenarnya kejadian ini pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Mereka nekat dan yang terjadi sama persis dengan yang dialami kalian saat ini. Jelas Tuk Zimar. Andika hanya terduduk lesu menanggapinya. Tapi tiba-tiba ia teringat dengan Roy. Astaga, Dika hampir melupakannya. Sekarang di mana dia? Apa jangan-jangan dia masih terperangkap di dalam? Dika baru saja ingin kembali ke rumah itu untuk mencari Roy, namun Tuk Zimar segera menghentikannya. "Hei, mau kemana kamu, nak?" cegat Tuk Zimar. "Roy, Tuk, dia tidak ada di sini. Aku akan mencarinya," kata Dimas cemas. Kata Dika cemas. "Apa kau ingin seperti teman-temanmu ini?" Andika menggeleng dan kembali duduk di samping Tuk Zimar. "Tapi apa yang terjadi pada Roy, Tuk? Bagaimana aku menjelaskan hal ini kepada orang tuanya?" tanya Dika bertubi-tubi.
Tenang dulu, Nak. Kalau boleh tahu, siapa nama orang tuanya ya? Tanya Tuk Zimar. Biar nanti kami bantu jelaskan kepada orang tuanya. Sambung salah seorang warga. Ayahnya bernama Dion dan ibunya Resti. Jelas Dika kepada Tuk Zimar. Semua warga terdiam hingga suara Tuk Zimar memecahkan keheningan itu. Zainal, tolong ambil foto pria itu, suruh Tuk Zimar kepada salah satu anak. Tak berapa lama Zainal kembali dengan membawa sebuah foto yang sudah agak pudar gambarnya. Apakah Dion itu orangnya yang ini? Tanya Tuk Zimar menyerahkan foto itu kepada Dika. Astaga, bagaimana mungkin? Andika menatap foto itu tidak percaya. Jadi dugaan kita tidak salah. Wajahnya memang sangat mirip dengan ayahnya, kata salah seorang warga. Ternyata karma itu memang berlaku. Tapi kasihan anaknya yang jadi korban, sambung Mbok Darmi. Memangnya apa yang terjadi tuh? Tanya Andika bingung. Dulu Dion, ayahnya Roy pernah ke sini. Tuk Zimar memulai ceritanya. Benarkah, Tuk? Iya. Dan dia juga tertarik pada desa kami. Persis seperti kalian. Warga desa ini menyambutnya dengan baik karena sikapnya yang ramah, sopan, dan murah senyum. Waktu itu ia begitu tertarik pada Ningrum, gadis yang tinggal di rumah itu. Tuk Zimar menunjuk rumah yang berada di tengah danau. Ningrum adalah kembang desa. Kecantikannya jangan ditanyakan. Dion saja begitu terpesona kepadanya. Tanpa pikir panjang, Dion mengajak Ningrum untuk menikah dengannya. Ningrum menolak karena selain mereka baru saja kenal, ia juga beralasan jika ia belum tahu asal-usul Dion. Dion gelap mata dan berusaha untuk memperkosa Ningrum. Tapi Ningrum berhasil memukul kepala Dion dengan gelas yang ia pegang. Sayangnya hal itu tak terlalu berefek banyak pada Zion. Nyatanya hal itu malah membuat Dion semakin geram. Dan pada akhirnya ia menganiaya Ningrum hingga tewas. Sebelum mati, Ningrum pernah bersumpah, siapapun yang berani memasuki rumahnya, maka ia akan membuat orang itu menjadi gila sebelum ia menemukan orang yang membunuhnya. Dion membunuh Ningrum dan menguburkannya di bawah rumah Ningrum sendiri. Kami mengetahuinya setelah Mbok Darmi didatangi arwah Ningrum malam harinya. Kenapa tidak dipindahkan saja kuburnya, Tuk? Tanya Andika heran. Kami terlalu takut karena tidak ada pengecualian dalam sumpahnya itu, jelas Mbok Darmi. Jika begitu, mengapa aku tidak terkena sumpah itu? Tanya Andika. Mungkin karena Ningrum sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, jawab Zainal. Jadi bagaimana dengan Roy? Apakah ada harapan untuknya? Semua terdiam, namun tiba-tiba saja salah seorang warga kesurupan. Tentu saja tidak. Sontak semua orang menoleh kepada Lastri. Warga desa ini, ya, wajah Lastri berubah pucat dan terlihat menyeramkan. Ningrum? Tanya Tuk Zamir, memastikan. Iya, ini aku, Ningrum, wanita yang disiksa, tapi tak pernah ada yang menolongku. Raung Ningrum kesakitan. Maafkan kami, Ningrum, lirih Mbok Darmi. Semuanya sudah berakhir. Kini aku bisa tenang meninggalkan dunia ini. Walau ayahnya yang berbuat, biarlah anaknya yang bertanggung jawab. Ningrum terkekeh dan ia langsung keluar dari tubuh Lastri.
Ratna, Ibu Lastri, segera membawa anaknya pulang diikuti beberapa keluarganya. Andika mendesah lelah. Ia begitu sedih melihat keadaan Cynthia dan teman-temannya. Apalagi tidak ada yang dapat ia lakukan agar mereka kembali normal. Andika tersadar dari lamunannya saat seorang waiters mengantar pesanannya. Mengucapkan terima kasih, waiter itu pun segera beranjak meninggalkan meja Andika. Mengenai Roy, ia baru ditemukan setelah seminggu menghilang. Namun, Roy tidak seberuntung temannya yang lain. Ia ditemukan mengambang di danau dalam keadaan sudah tak bernyawa. Keluarga Roy sangat terpukul, apalagi ayahnya Roy, Dion. Dion begitu menyesali perbuatannya dulu dan saat ini beliau malah sakit-sakitan setelah kehilangan putra semata wayangnya itu. Peristiwa ini akan menjadi pelajaran dalam hidup Andika yang tidak akan pernah ia lupakan. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojewedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.